Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Dwi Lestari dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks editorial. Yang pertama yaitu pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Yang selanjutnya yaitu struktur teks editorial. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Contohnya yaitu mesin yang ada menjadikan mesin itu cepat rusak dan hampir tidak bisa dipergunakan kembali. Yang selanjutnya yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Contohnya yaitu yang dipaparkan oleh Bapak Mahrus Ali selaku Kasih Pelaksana di kantor Kecamatan Lumbung. Yang selanjutnya yaitu penegasan ulang. Bagian terakhir teks editorial adalah penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Contohnya yaitu, jadi mari kita bangun tujuan untuk menghadirkan perubahan dan pergantian yang berarti khususnya bagi kantor Kecamatan Lumbung. Saatnya untuk mengangkat kantor pelayanan masyarakat kecamatan ke tingkat yang lebih tinggi dengan dukungan mesin-mesin yang bagus supaya dapat mencapai pelayanan yang lebih baik dan berguna bagi seluruh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam menyusun teks editorial, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya yaitu kalimat aset. Yang selanjutnya yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda. Contohnya yaitu kalimat ini. Yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Contohnya yaitu kalimat karena mengakibatkan. Yang selanjutnya yaitu kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang pertanyaannya yang tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban. Contohnya yaitu seberapa pentingnya mesin di dalam sebuah kantor atau instansi. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari teks editorial. Untuk tujuannya yaitu 1. Mengajak pembaca untuk bersama-sama merenungkan isu atau peristiwa yang sedang menjadi sorotan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi pembaca untuk tergerak dalam menanggapi suatu isu atau peristiwa setelah membaca teks editorial yang dibuat redaksi tersebut. Yang ketiga yaitu menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam kepada pembaca mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Kelima yaitu menyajikan materi kepada pembaca yang bisa dijadikan masukan sebagai bentuk penyelesaian masalah atau isu yang sedang menjadi sorotan. Yang terakhir yaitu manfaat dari teks editorial. Manfaat dari sebuah teks editorial pada umumnya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual. Selain itu, manfaat dari membaca teks editorial adalah membuat pembaca tergerak untuk bertindak bijak ketika sedang menghadapi masalah yang tengah menjadi sorotan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang teks editorial. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.